Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Saat ini torang mau ibadah sekolah minggu. Teman-teman yang ada di rumah semuanya diundang bangkit berdiri. Torang mau memuji Tuhan, torang menyanyi sama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Adik-adik yang berkasih Tuhan, sebelum torang membaca firman Tuhan, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam sorga, ini torang Tuhan, anak-anak sekolah minggu Gemim Kanaan Ulindano. Di saat ini Tuhan, torang siap lagi. Torang mau menghadap Tuhan, torang mau menyembah Tuhan, torang mau memuji Tuhan. Dan torang akan membaca firman Tuhan, bahkan torang akan merenungkan. Tuhan, kuasai torang dengan roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang torang baca, apa yang torang renungkan bersama ini Tuhan benar-benar dapat torang perlakukan dalam torang kehidupan sehari-hari. Makasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang ada di rumah, sebelum torang mau baca Alkitab dan dengar cerita Alkitab, torang mau memuji Tuhan, torang menyanyi bersama-sama. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, saat ini torang akan membaca Alkitab dan merenungkan. Dan pembacaan torang pada saat ini terambil dalam Roma 6 ayat 12. Sekali lagi, Roma 6 ayat 12. Nah, mari torang membaca sama-sama for adik-adik yang so tahu membaca. Nah, torang memulai. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, adik-adik, demikian bacaan torang saat ini. Dan saat ini, torang saksikan dulu video yang berikut ini sebelum torang semua merenungkan apa yang torang dah baca tadi. Perhatikan baik-baik, nih. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana? Semuanya sudah memperhatikan dengan baik kan video yang tadi? Nah, itu kisah tentang apa? Ya, benar sekali. Kisah tentang keturunan dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah dua anak laki-laki dan mereka hidup bekerja dengan rajin. Habel memelihara binatang, sedangkan Kain seorang petani. Tapi adik-adik, tadi kita melihat bahwa Kain melakukan yang jahat kepada Habel adiknya. Dia memukul adiknya sehingga adiknya mati. Pembacaan Torah saat ini yang terambil dalam Roma 6 ayat 12 berkata bahwa dosa hendaklah jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya. Dan itulah yang terjadi pada Kain, adik-adik. Dosa berkuasa dalam tubuhnya dan pada akhirnya dia mengikuti keinginan dosa itu, yaitu memukul adiknya sampai mati. Adik-adik, Allah kita mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui isi hati kita. Allah tahu kalau Kain itu mempunyai hati yang tidak baik, tak bagus. Dia tahu kalau Kain marah kepada adiknya dan tidak mau keluar dari perasaan yang tidak baik itu. Allah pengasih dan penyayang. Oleh karena itu, dia menegur Kain dengan berkata, "Mengapa hatimu muram?" Namun, kita melihat bersama bahwa Kain tetap dengan hati yang marah sehingga dia jatuh dalam dosa. Dosa membuat hubungan Kain dengan Tuhan terputus. Kain dihukum oleh Tuhan. Adik-adik, setiap kita tidak pernah luput dari keinginan yang tidak baik. Contohnya, kalau orang marah, seringkali rasa marah itu membuat orang jatuh dalam dosa. Kalau
torang tidak mendekat pada Tuhan. Ada yang marah pada DP adik terus pukul DP adik. Ada yang marah DP orang tua, DP mama, papa, melawan orang tua, bahkan ada yang sampai mencaci maki. Perbuatan dosa itu dilakukan karena torang menuruti keinginan dosa yang ada dalam torang pe diri. Nah, adik-adik, pasti adik-adik bertanya, terus bagaimana supaya torang nak jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah torang harus mendengarkan perkataan Tuhan kita. Roh Tuhan tinggal dalam torang atau ada dalam torang pe diri. Dan kalau torang punya keinginan berbuat dosa, pasti Tuhan membuat torang pe hati ini gelisah dan torang tahu bahwa itu adalah dosa. Seperti cerita torang tadi, Tuhan mengingatkan Kain, tapi ingat, saat Tuhan menginginkan adik-adik harus mendengar untuk tidak melakukan dosa tersebut. Minggu yang lalu, orang belajar bahwa percaya kepada Yesus, maka kita dibebaskan dari cengkraman dosa. Dosa tidak punya kuasa mengikat adik-adik jikalau adik-adik tetap kuat dalam Tuhan. Mendekat kepada Tuhan setiap hari dalam doa dan tekun baca firman, pasti Tuhan akan pimpin adik-adik dan menjauhkan adik-adik dari melakukan dosa. Tuhan memberkati adik-adik, berjalan setiap hari dengan Tuhan, dan selalu berkata tidak untuk rayuan iblis. Semua kuat di dalam Tuhan dan diberkati. Shalom. Tadi torang so baca Alkitab dan dengar cerita Alkitab. Sebelum torang berdoa, torang menyanyi sama-sama. Tuhan, dengar doaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang terang sembah siang dan malam, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh baik buat orang semua. Orang mau bilang lagi makasih banyak Pak Tuhan Yesus, karena di saat ini Tuhan, orang boleh diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Terus Tuhan ajarkan orang, terus Tuhan ingatkan orang melalui firman Tuhan, supaya orang lebih kuat dan orang jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Makasih banyak Tuhan untuk firman ini. Orang mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Gemim Kanaan Ulindano. Tuhan berkati orang semua yang ada di rumah masing-masing yang saat ini beribadah. Tuhan lihat apa yang menjadi keinginan mereka. Tuhan tahu apa yang jadi dalam kedambaan, dalam kehidupan keluarga, orang tua. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan kasihkan orang kekuatan, supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik. Apalagi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga dan pelihara terus anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Bahkan Tuhan Yesus, orang mau berdoa juga untuk orang tua. Tuhan kiranya terus tetap memberikan mereka juga kesehatan, kekuatan, supaya
supaya benar-benar Tuhan mereka dapat membimbing, membina, mendidik anak-anak mereka lebih baik lagi. Mereka supaya lebih rajin lagi Tuhan, dengar-dengaran Pak orang tua, orang tua mama dan papa. Makasih banyak Tuhan Yesus. Terang berdoa juga Tuhan untuk badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Kanan Ulindano. Tuhan memberkati dari pendeta Michael Tamburian pada seluruh pelayan khusus, bahkan sampai kepada Komisi Kategorial Pelayanan Anak. Tuhan berkati komisi yang ada, Komisi Pelayanan Anak dari Penatua Yuli. Tuhan senantiasa memberkati dia Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Sebagai ibu rumah tangga juga Tuhan berkati senantiasa. Berkati segenap komisi yang ada, wakil, sekretaris, bendahara, anggota komisi, bahkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan tetap senantiasa memberikan mereka ketulusan, kebaikan dalam mereka mengajar, mendidik, membina anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kanan Ulindano khususnya. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, membuka-bukakan berkat bagi mereka semua Tuhan. Bahkan tetap memberikan mereka penguatan, ketulusan hati dalam pelayanan di Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kanan Ulindano. Makasih banyak Tuhan Yesus. Terang mohon ampun Tuhan, terang dosa yang seringkali terang lakukan dan terang perbuat, terang perlakukan dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan saat ini. Makasih Tuhan Yesus, terang tahu Tuhan Yesus lebih baik, Tuhan tetap memberikan terang pengampunan. Ini yang menjadi doa syukur, ini yang menjadi doa permohonan terang Tuhan di saat ini. Dan terang balaskan hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Teman-teman, masih semangat tuh memuji Tuhan. Sebagai lagu penutup, terang menyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, torang ibadah sekolah minggu selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar, rajin baca Alkitab dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Bye-bye.